Kita pasti udah sering dengar lah ya soal disrupsi, di mana pemain baru bisa tiba-tiba datang dan mengacak-acak industri yang sudah mapan. Tapi, gimana kalau ada jenis disrupsi yang, wih jauh lebih cepat, jauh lebih dahsyat, yang sama sekali nggak ngasih kita waktu buat bereaksi? Yuk, kita bedah bareng-bareng fenomena yang disebut disrupsi Big Bang. Oke, biar kebayang kita mundur sedikit ke sebuah cerita. Ingat nggak, dulu banget, kalau mau jalan-jalan ada satu gadget yang wajib ada di mobil? Yap, GPS. Dulu benda itu rasanya kayak sulap, bener-bener keajaiban teknologi. Waktu itu di tahun 2007, merek-merek kayak Garmin, TomTom, sama Magellan, wah itu rajanya jalanan. Mereka jual jutaan unit, menguasai pasar yang nilainya miliaran dolar, dan kelihatannya mustahil banget buat digeser. Mereka itu raksasa. Cuma butuh 18 bulan loh. 85% nilai pasar mereka amblas. Hilang gitu aja. Pertanyaannya kan, kekuatan macam apa sih yang bisa bikin raksasa industri hancur selebur itu dalam sekejap mata? Dan ternyata jawabannya itu bukan GPS lain yang lebih canggih. Bukan. Bukan juga pesaing yang bikin produk serupa tapi sedikit lebih bagus. Pelakunya datang dari tempat yang sama sekali nggak kita duga, menawarkan sesuatu yang secara bersamaan jauh lebih baik dan jauh lebih murah. Tiba-tiba aja, benda yang emang udah ada di kantong kita semua, smartphone, bisa ngelakuin hal yang sama. Bahkan lebih bagus dan gratis. Nah, inilah contoh paling sempurna dari disrupsi Big Bang, sebuah kekuatan baru yang lagi mengubah total aturan main di semua industri. Jadi, apa sih sebenarnya disrupsi Big Bang ini? Ini bukan lagi soal penantang yang datang dengan produk lebih jelek tapi murah ya. Enggak, ini tuh serangan total. Sebuah inovasi yang datang dengan paket komplit. Lebih baik, lebih murah, dan lebih personal. Buat semua pelanggan, sekaligus. Game over. Coba deh kita bandingin. Dulu di model disrupsi yang lama, perusahaan gede itu masih punya waktu. Mereka bisa lihat ada penantang baru masuk dari segmen bawah, terus mereka bisa pelan-pelan beradaptasi. Tapi dengan disrupsi Big Bang, nggak ada peringatan, nggak ada waktu. Serangannya itu serentak, langsung ke semua pelanggan Anda, dari yang paling setia sampai yang paling baru, dalam sekejap. Nah, buat ngebayangin betapa dramatisnya fenomena ini, kita bisa lihat siklus hidupnya. Dan bentuknya itu persis kayak sirip hiu yang muncul dari dalam air. Naik tajam banget, puncaknya runcing, terus jatuhnya sama brutalnya. Oke, ada 4 tahap dalam perjalanan dramatis ini. Yuk, kita bedah satu persatu. Semuanya itu berawal dari tahap yang namanya singularitas. Dan ini bukan kayak di film fiksi ilmiah ya. Ini bukan laboratorium rahasia yang super canggih. Ini tuh fase di mana para inovator main-main secara terbuka, ngerakit komponen-komponen murah yang emang udah ada di pasaran. Jadi lupain deh tuh laboratorium R&D yang biayanya selangit. Ini tuh soal kreativitas murni. Cuma ngegabungin apa yang udah ada dengan cara yang baru. Intinya, disruptor Big Bang itu ya cuma eksperimen iseng-iseng berhadiah. Yang hadiahnya ternyata jackpot gede banget. Dan begitu kombinasi yang pas itu ketemu, boom, meledak. Inilah yang disebut fase Big Bang. Pertumbuhannya itu gila-gilaan. Saking gilanya, para penulis buku ini nyebutnya kesuksesan katastrofik. Sukses yang begitu gede dan cepat, sampai hampir menghancurkan si penciptanya sendiri. Pertumbuhannya itu liar banget. Nggak ada lagi tuh adopsi pelan-pelan. Semua orang dari semua kalangan langsung nyerbu barengan. Contoh paling gampangnya, Angry Birds Space. 10 juta unduhan, bukan sebulan ya, tapi cuma dalam waktu kurang dari 3 hari. Gila kan? Jadi, buang aja deh tuh buku-buku teks marketing yang lama. Teori soal melintasi jurang dari pengguna awal ke pasar yang lebih luas, itu udah nggak relevan lagi. Kenapa? Simple, informasi sekarang itu instan. Berkat sosial media dan situs review, begitu ada produk juara, semua orang langsung tahu di saat yang bersamaan. Tapi, ingat kan bentuk sirip hiu tadi? Habis naik tajam, pasti ada turunan yang curam juga. Dalam model ini, jatuhnya itu secepat naiknya. Selamat datang di fase The Big Crunch. Coba deh kita lihat nasib industri pinball. Di awal 90-an, pinball itu lagi di puncak-puncaknya. Zaman keemasannya. Ini tuh bisnis miliaran dolar yang lagi jaya-jayanya. Dan tiba-tiba, datanglah konsol game rumahan. Ini bukan ancaman biasa. Ini kayak asteroid yang menghantam dinosaurus. Bayangin aja PlayStation nawarin pengalaman yang lebih seru, lebih canggih, dan lebih murah. Langsung di ruang tamu rumah kita.
Nggak butuh waktu lama, seluruh industri pinball langsung masuk ke fase big crunch. Nah, ini nih mimpi buruknya para inovator. Bahkan sebelum kita sempat nikmatin hasil kesuksesan kita, pasar udah bosen. Mereka udah cari mainan baru. Siklus hidup produknya jadi pendek banget. Manis tapi singkat. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita? Mau kita pengusaha, karyawan, atau bahkan cuma konsumen biasa? Karena ini tuh bukan cuma soal game atau GPS loh. Ini terjadi di mana-mana. Transportasi, kesehatan, keuangan, energi, sebut aja. Intinya, semua bisnis sekarang itu bisnis digital. Artinya, nggak ada satupun industri yang aman. Nggak ada lagi tempat buat sembunyi. Pada akhirnya, pilihannya cuma dua. Di era baru ini, kita ini jadi si mesin pinballnya yang pasrah aja dihantam bola, atau kita jadi pemukulnya yang ngendaliin permainan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah ini bakal terjadi di industri Anda, tapi kapan? Dan saat itu tiba, Anda mau ada di posisi yang mana?